sekarang ketemu nih di event Digitalk 16 gitu kan ya, dari Peduli Digital gitu, dengan tema, Grab Your Peak, Startup Exposure Internship Opportunity gitu. Oke, jadi kali ini kita bareng sama temen-temen kita yang keren-keren nih, yang mereka nanti bakal sharing tentang pengalaman mereka gitu, untuk how they get, their, internship gitu, experience gitu aja. Dan ini aku bareng sama Joanna dan Fadlan gitu. Nah, sekarang, Halo, halo. oke, boleh Joanna dan Fadlan boleh on cam dulu nih, teman-teman. Apakah sudah terlihat? Oke, halo semuanya. Halo, oke, sip 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 sip. Ih, cetar banget nih Joanna ya. Thank you, Oke, Kak. cool cool. Oke, yang lain kalau mau on cam nggak apa-apa loh teman-teman gitu. Kalau hemat kuota, ya nggak apa-apa. On off cam aja. Oke, sip. Ini jadi kita bareng sama Joanna, sama Fadlan gitu. Jadi in short-nya aja nih, secara, quick-nya aja. Jadi kalau Joanna ini sekarang lagi, jadi talent acquisition intern di Tiket.com gitu. Pasti teman-teman tahu ya kalau misal buat web beli apa nih, pesen-pesen tiket gitu, kereta api, pesawat dan sebagainya gitu. Nah terus satunya, Fadlan, kalau Fadlan ini sekarang dulu banyak banget pengalaman internnya, tapi sekarang udah jadi alhamdulillah jadi full time, itu jadi sekarang jadi product analyst di Sayurbox gitu. Kalau teman-teman tahu Sayurbox pasti buat ini ya, buat beli-beli ini loh kayak, mungkin mau beli sayur dan sebagainya itu kayak, dan itu kayak lagi nge-hype banget nih salah satunya di Sayurbox itu, kayak gitu. Oke, nah jadi, Joanna, jadi tapi Joanna ini kan panggilannya Jojo ya, Jo ya? Aku panggil Jojo aja. Iya, iya betul, Jojo. Jojo aja ya, aku panggil Jojo ya. Jadi Ya, Jojo boleh, boleh. sama Fadlan ini bakal sharing nih kayak gimana sih pengalaman experience, intern-nya mereka gitu. Terus kayak di mana aja mereka udah melalang buana dan akhirnya at the end sekarang lagi, ngapain gitu, nanti bakal di-sharing sama teman-teman kita kayak gitu. Oke, sip. Boleh kita mulai, sekarang, mungkin dari Jojo dulu ya, Boleh, perkenalannya boleh. gimana Jo? Boleh dijelasin nggak profilnya Jojo kayak gimana? Internnya di mana aja nih? Kayak gitu, silahkan. Oke, oke. Thank you, Kak Rizky dan teman-teman semua. Salam kenal. Nama gue Jojo. Panggilannya Jojo, tapi nama lengkapnya Joanna. Jojo. Currently gue lagi apa namanya ada intern di Sorry Jo, suaranya tiket.com. kayak ini ya, agak-agak jelas kayak Gimana? berebek-berebek gitu. Oke, coba ya. Oh ini better. Oh, ini udah better. Heeh heeh. Oke, 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 oke. Oke, gue ulang ya. Oke, thank you Kak Desti udah remind untuk audionya. Balik lagi ke apa namanya profil gue. Gue saat ini masih intern di tiket.com sebagai talent acquisition intern, atau mungkin teman-teman bisa kenal HRD atau recruiter intern gitu kali ya. Gitu. Boleh di next Kak slide-nya. Mungkin ini gue sekalian ngejelasin juga nih start gue tuh dari mana, terus abis itu sekarang gue lagi sibuk apa, dan kedepannya tuh karir gue pengen fokusnya kemana gitu kali ya. Gitu. Nah, kalau untuk karir pertama kali, gue mulai internship itu di paper.id. Jadi secara garis besar, company ini adalah company fintech gitu ya, khususnya untuk invoicing software gitu. Jadi memang dia produk yang dijual adalah invoicing software dan juga accounting software gitu. Situ gue jadi employer branding intern selama 3 bulan di semester 6. Jadi itu gue masih kuliah tuh, masih ada kelas, masih ada apa namanya UTS, UAS dan macam gitu. Kemudian setelah 3 bulan itu gue lanjut lagi nih apa namanya fokus kuliah dulu, sempat fokus kuliah dulu sebulan 2 bulan, kemudian gue merasa kayaknya gue butuh experience lagi deh gitu ya, sama gue masih kuliah nih mumpung masih belum lulus gitu kan. Udah deh gue akhirnya apply di kitabisa.com. Di situ gue jadi recruitment intern gitu. Jadi udah spesifik nih, gue udah mulai ganti karir gitu kan, kayak employer branding, terus pindah haluan ke rekrutmen gitu. Terus di Kitabisa selama 3 bulan itu juga gue merasa, oh seru juga ya, kenal banyak orang, kita ketemu orang setiap hari yang beda, ketemu user juga yang emang beda-beda maunya apa. Jadi gue mulai fokus lagi nih, seperti gue pengen memfokuskan diri gue untuk di rekrutmen aja deh gitu. Jadi udah deh sekarang fokus karir gue adalah di rekrutmen, dan itu juga setelah dari kita bisa gue apply di tiket.com untuk talent acquisition intern sampai sekarang.
Itu, jadi mulai skripsi gue itu sebenarnya di Kita Bisa sampai di tiket kemarin gue September baru lulus itu gue juga masih intern. Itu deh, sekarang puji Tuhan sudah lulus di September kemarin, jadi ya sudah, gue sudah mulai memantapkan karir untuk di talent acquisition gitu. Jadi next lagi Kak. Nah, nih tadi kan gue bilangnya sempat ganti karir tuh dari employer branding ke rekrutmen atau di talent acquisition. Sebenarnya bedanya apa sih Jo? Gitu. Kalau misalnya gue bisa bilang, bedanya itu adalah di job desk atau tupoksinya gitu ya. Kalau di employer branding itu gue lebih bertugas gimana caranya gue bisa develop social media atau semua media channel dari company gue untuk membuat itu menjadi atraktif gitu supaya orang-orang tuh mau apply di company gue gitu di Pepper.id pada waktu itu. Jadi tugasnya adalah gimana caranya supaya tim talent acquisition bisa mendapatkan kandidat. Sebenarnya itu intinya player branding. Nah, kemudian kalau di talent acquisition atau di recruiter itu adalah gimana cara gue bisa memilih nih kandidat yang udah apply, yang mana yang paling baik dan mana yang paling cocok dengan skill dan juga culture fit dari si company tersebut gitu. Sebenarnya itu bedanya job desk-nya. Kalau dari dua internship gue, tiga internship gue gitu. Kemudian kalau untuk value atau culture, secara garis besar, walaupun value dari ketiga company ini beda gitu ya, yang satu invoicing software, yang satu fundraising software, software lagi platform, terus yang satu lagi emang OTA gitu. Sebenarnya value-nya beda, tapi sebenarnya secara culture pun gue melihat bahwa ketiga ini tuh sama-sama startup dan sama-sama punya flexibility yang hampir mirip gitu. Dimana mungkin kalau di corporate itu jam kerjanya memang udah paten gitu ya, kayak jam 9 atau jam 6, terus langsung check out, langsung pulang gitu. Kalau ini enggak gitu, jadi misalnya gue mulai datang jam 10, terus keluar jam 6 gitu, atau mungkin datang jam 11, terus keluar jam 7, itu nggak apa-apa dan nggak mengurangi gaji gitu. Benefitnya tetap sama, gue tetap ditreat sebagai anak intern yang baik juga gitu, nggak mengurangi SP1 atau SP2 gitu nggak ada gitu. Jadi sebenarnya lebih ke flexibility dan gimana caranya kita sebagai intern pada waktu itu gue dipercaya untuk mengerjakan project-project gitu. Sedangkan mungkin kalau di corporate gitu ya, mungkin udah jelas nih si A ngerjain apa, si B ngerjain apa gitu. Dan tidak ada hands-on project yang mungkin tanggung jawabnya lebih besar gitu sih. Kalau yang gue alami, culture-nya seperti itu. Itu boleh di-next lagi, Kak. Halo, boleh di. Di next lagi. Nah, mungkin ini sekaligus menjelaskan juga nih gimana nih caranya supaya bisa kerja di startup juga gitu. Mungkin sekarang lagi heboh juga tuh kan yang di e-commerce atau apa gitu kan. Gimana sih caranya biar bisa apa sih kita bisa join di startup yang mungkin lebih kredibel atau mungkin lebih bagus lah gitu. Udah jelas gitu kan. Kalau saran gue adalah kita harus mempersiapkan CV dulu yang pertama, CV atau resume itu. Kemudian kuncinya adalah di interview gitu. Gimana cara kita bisa meyakinkan user kalau kita adalah orang yang qualified dan kita tuh pantas gitu diterima di company tersebut gitu. Sebenarnya itu sih. Kita harus banyak latihan juga dan kebetulan pada waktu gue diproses di tiket itu prosesnya hanya satu kali gitu. Jadi interview usernya cuma satu kali tapi dia panel. Bedanya panel sama user interview biasa mungkin jumlah interviewernya kali yang bisa gue highlight di sini. Dimana kalau panel interview itu, as I know, jumlah interviewnya itu bisa 2, 3 atau lebih gitu. Jadi langsung serenceng nih bisa satu tim atau satu supervisor terus ada user-user lain juga gitu. Nah, kebetulan waktu di tiket interviewernya itu adalah supervisor dan juga beberapa tim member dari TA tiket. Nah, lebih sih kayak gitu untuk hiring prosesnya. Coba di next lagi. Nah, ini ada beberapa foto-foto nih waktu di Cover.id. Gue foto bareng teman-teman intern waktu di 17-an. Terus habis itu waktu last day gue juga foto sama full team dari Human Capital. Terus habis itu boleh di next lagi. Ini juga ada foto-foto nanti di Kita Bisa. Karena di Kita Bisa itu gue full WFH gitu ya dan manajer gue juga nggak ke kantor. Jadi dokumentasinya agak sedikit. Gitu. Jadi di Kita Bisa itu hanya meeting online atau mungkin ada kegiatan-kegiatan online. Gitu. Jadi next Kak. Nah, ini kalau di tiket.com waktu itu pertama kali ke kantor, kita norak gitu kan ya, udah foto-foto yuk bareng yang lain gitu. Jadi ya udah gitu. Nah, tapi kalau di tiket.com ini kebetulan gue juga full WFH, jadi sangat-sangat jarang ke kantor gitu. Perasaan baru 2 kali gue ke kantor yang ini sama yang kemarin gitu, waktu ada mentor gue yang resign gitu. Next lagi. Nah, ini dokumentasi Jimit ya, waktu di Kita Bisa sedih banget ya. Dokumentasi online gitu. Gitu, boleh di next lagi. Sepertinya udah habis deh. Jadi mungkin dari gue profilnya itu kali ya kayak.
Untuk saat ini gue masih Oke. fokus di talent acquisition gitu. Terima Oke, kasih. berarti sekarang di tiket udah berapa bulan, Jo? Oh, sekarang dari bulan Mei berapa ya? 4 kali ya, 5 kali ya? 5 ya, sekarang masuk 5 bulan ya. Oke Ya, oke, betul. sip sip. Oke, nanti kita Sip. nanya-nanyanya di next section ya. Kita Boleh. eee, ke Fadlan dulu nih. Sekarang Fadlan, boleh perkenalan Fadlan background ini kayak gimana gitu. Sambil di-share screen ya Kak Lutfi ya. Dari slide pertama mungkin Kak boleh. Oh ya, balik. Halo semua, nama aku Fadlan. Boleh next Kak. Aku sekarang jadi product analyst di Sharebox. Aku sebelum di Sharebox aku pernah 3 kali intern, 4 kalau termasuk Sharebox. Pertama di Bukalapak, habis itu di Circle, yang terakhir di Paper ID. Kak. Nah, buat finding internship itu menurut aku yang paling penting itu tuh nyari role-nya tuh mau masa depan itu mau ke arah mana role-nya. Kalau Jona tadi kan ke arah talent acquisition, HR, dan employer branding. Kalau aku tuh di awal emang pengen product management. Jadi aku nyari product management dan sekitarnya gitu. In case aku nggak dapat si product management ini, seenggaknya aku bisa dapat role yang ada di sekitarnya dan untuk move-nya nggak terlalu jauh. Jadi untuk di semester 4 ke 5 itu aku nyari apply hampir semua yang ada di LinkedIn, Kaliber dan sebagainya yang ada product management dan software engineer-nya. Next, Kak. Nah, semua hiring prosesku sama semua sih. Yang pertama tuh ada CV screening. Jadi kita ngasih CV kita di Kaliber, LinkedIn dan sebagainya, ataupun aku kadang bahkan nge-email HR-nya ataupun ngechat LinkedIn dari orang-orang yang di kantornya buat dapat referral. Itu salah satu cara yang kalian bisa pakai juga sih kalau mau nyari intern. Setelah itu ada technical test. Kalau di product management biasanya technical testnya lebih ke hal-hal yang analisis gitu, disuruh analisis data ataupun ditanya tentang produk manajemen itu kayak gimana dan sebagainya. Habis itu ada hire interview dan user interview. Dua ini tuh tergantung company sih, biasanya ada yang hire interview duluan, ada yang user interview duluan, ada yang bolak-balik gitu, ada yang HR, user terus HR, ada yang usernya 2 kali sampai 3 kali. Nah itu untuk yang interview ini ada yang minimal 2 kali interview dan banyak sih ada yang sampai 7 kali tergantung company-nya di mana sih kalau buat yang interview ini. Nah, kalau yang HR biasa ditanya-tanya pertanyaan screening kayak pengalamannya gimana, terus pertanyaan-pertanyaan dasar dari role yang mau kita ambil. Kalau user interview biasanya lebih ke technical terhadap role yang kita mau ambil sih, buat ngelihat apa cocok nggak sih anak ini tuh di company kita tuh kayak gimana. Dan user interview ini bukan cuma ngecek teknik dari kalian juga, tapi lebih ngecek juga kira-kira culture kalian tuh nyambung nggak sih sama culture tim yang mau kalian masukin. Jadi biasanya user interview itu udah sama timnya gitu. Kalau di Sharebox user interview itu bisa sampai 3 kali. Bisa sampai 3 kali buat pindah-pindah tim, kira-kira kalau teknikalnya dia bagus, kira-kira dia cocoknya tuh masuk ke tim yang mana. Karena nggak semua tim kan cocok sama personality masing-masing gitu. Kalau udah selesai user interview, biasanya ada yang balik lagi ke HR buat offering. Next, Kak. Nah, buat yang internship yang dua pertama kali, aku fokus di software engineering dulu. Aku software engineering di Bukalapak. Aku ada di tribe yang namanya online to offline. Kalau kalian tahu yang namanya Mitra Bukalapak, jadi khusus untuk jual barang-barang grosir ke warung-warung. Aku develop beberapa fitur di aplikasi Mitra Bukalapaknya, khususnya di digital monetization kayak ads-nya ataupun hal-hal yang regain revenue selain dari potongan harga grosirnya. Selanjutnya aku lanjut setahun kemudian aku internship di Circle software engineer juga. Aku megang tools internal buat naikin efektivitas kerja dari engineer maupun PM dan stakeholder. Next ya, Kak. Nah, buat aku merasa udah enough buat pengalaman aku di software engineer. Jadi aku mau fokus lagi ke targetku awal yaitu product management. Jadi aku apply di semua company yang ada product manajemennya, termasuk minta referral ke teman-teman dari teman-teman aku juga.
alhamdulillah dapat di paper product management. Tapi aku nggak kelar internship di paper, cuma 1 bulan, abis itu di hijack sama Sharebox. Di Sharebox juga cuma intern 1 bulan, abis itu naik ke full time. Jadi kurang lebih aku di Sharebox sudah 6-7 bulan, sebulannya intern, sisanya full time. Next, Kak. Ya, ini dokumentasi dari beberapa company aku sebelumnya. Untuk yang cuman di Gmeet itu Sharebox, kita nggak pernah, kayaknya hampir nggak bakal pernah ke kantor juga karena beragam sih orang-orangnya, nggak di Jakarta semua, ada yang di Malang, bahkan tim aku ada yang beberapa di India juga. Jadi it's quite of impossible sih buat ngumpul serentak satu tim di kantor. Tapi untuk kadang beberapa kali ke kantor buat meeting sama engineer ataupun cuma buat main-main atau makan-makan doang, beberapa kali ada mungkin. Untuk yang kanan atas itu aku sama tim Paper ID ku, yang bawah sama tim Bukalapak. Kelihatan nggak pakai masker, jadi itu emang karena masih belum pandemi, masih tahun 2019 kayaknya. Udah sih itu perkenalan aku. Thank you. Oke, cool, sip. Fadlan, mungkin aku nanya deh, tadi kan ada jadi software engineer, terus sekarang jadi product management gitu. Kenapa pengen pindah? Kenapa nggak stay di software engineer? Oh enggak, karena aku kan tadinya emang awalnya emang mau PM, tapi karena PM-nya nggak dapet, jadi nyoba nyari yang ngerembet ke PM apa nih. Dulu ketemu UX researcher sama software engineer. Jadi ya udah coba nyari di 3 itu, kecantolnya di software engineer duluan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi seenggaknya di PM kan ada bagian yang harus tahu tentang teknis dari gimana software itu dijalanin kan. Jadi ya udah ambil dulu aja software engineer-nya, sambil belajar juga, minta ke PM di tim tersebut kayak produk tuh ngerjainnya ngapain aja sih. Jadi pas move atau interview produk nantinya aku udah punya basic teknis lah, seenggaknya tinggal yang bagian bisnisnya aja yang tinggal aku kembangin. Oh gitu, jadi emang pengen dari awal di produk ya gitu. Oke, sip. Oke, nah terus tadi kan udah thank you teman-teman ya, Joanna sama Fadlan udah perkenalan nih tentang experience di internnya kayak gimana, perjalanannya bisa sampai sekarang kayak gitu. Nah mungkin aku mau tanya nih sekarang, gimana sih caranya teman-teman nih preparation dulu nih? Apakah teman-teman udah apa sih yang perlu prepare dari awal, ketika teman-teman pengen, "Oh ya kayaknya gue mau jadi intern deh," kayak gitu-gitu? Juara lu mungkin. Iya, Jojo dulu deh, Oke. Jojo. Oke. Heeh. Berarti preparation ya. Kalau dari gue sendiri nih, yang pertama kali gue lihat adalah gue tuh punya skill apa gitu. Apa yang gue punya pertama kali dan apa yang mau gue contribute sebagai intern gitu. Taruhlah misalnya dilihat dari jurusan itu kita bisa banyak, bisa dari jurusan, bisa dari passion, kita punya hard skill apa gitu. Misalnya taruhlah gue bisa Photoshop atau gue bisa bahasa Arab gitu. Ya udah carilah lowongan-lowongan atau lowongan intern khususnya ya emang membutuhkan skill tersebut gitu. Jadi apa yang gue punya dengan apa yang company mau itu udah match gitu di awal. Jadi kita udah on the right track lah gitu. Itu kalau yang pertama banget. Nah yang kedua, gimana caranya gue bisa menjual diri gue sendiri gitu. Lewat apa jualnya? Lewat CV. Jadi poin-poin apa nih yang mau gue highlight di CV gue gitu. Apakah gue harus tulis semua pengalaman dari SD? Kan enggak juga gitu. Mungkin yang terpenting aja dari requirements atau kebutuhan dari company tersebut gitu. Misalnya maunya di talent acquisition deh gitu. Ya udah, dia butuhnya apa nih? Butuhnya orang yang bisa bahasa Inggris. Ya udah, misalnya gue punya sertifikat TOEFL, gue tulis tuh sertifikat TOEFL berapa skornya. Atau nggak punya, ya udah tulis aja bisa bahasa Inggrisnya level apa nih, intermediate, advance atau apa gitu. Yang penting gimana caranya bisa menjual diri lewat CV sih, dan tentunya harus sesuai dengan job desk dan requirements yang ditulis dari job posting tersebut gitu sih. Itu untuk yang terpentingnya. Kemudian kalau yang kedua, misalnya udah di oke nih, oh misalnya rekruter udah ngelirik kita dan kita udah dihubungin untuk interview gitu. Ya udah, berarti persiapan kedua adalah interview. Gimana caranya kita bisa ngobrol tanpa gagu, gimana caranya kita bisa memperkenalkan diri dengan baik, kita tahu apa yang mau kita capai di internship tersebut gitu. Jadi kita tidak dengan kepala kosong atau dengan ilmu yang nol gitu. Kalau dari itu gitu sih Kak. Agak mendem dikit tadi, kayak boleh disesuaikan lagi nggak Gimana? audionya? Oke, Coba ya, cool. coba.
Udah. Ini udah kencang banget nih. Oke, Oke. sip. Oke, thank you Jojo. Terus gimana kalau Fadlan gimana? Sama sih, dulu kan mungkin kalau aku tuh mulai internship di semester 4, jadi tuh kayak mungkin, belum ada pengalamannya sama sekali lah. Jadi aku nyoba put di CV itu yang emang sama kayak Jojo sih, apa yang emang kira-kira company itu butuhin gitu. Jadi pertama kali apply, aku tahu nih, role-nya adalah software engineer. Jadi aku coba naruh-naruh di CV yang emang kira-kira, orang itu ngeliat, "Oh ini anak nih bisa nih jadi software engineer intern," gitu. Jadi aku put beberapa mata kuliah yang udah aku ambil kayak basis data ataupun struktur data, aku kasih tahu aku pernah proyekkan apa. Jadi, CV-nya nggak kosong-kosong banget dan not irrelevant banget gitu. Bahkan di titik aku sekarang, aku punya CV yang berbeda untuk role yang berbeda gitu. Kalau aku mau apply ke software engineer, aku udah punya CV-nya. Kalau aku mau daftar ke produk, aku punya CV yang lain juga. Jadi, ini aku ngomong sih ke setiap mungkin adik tingkat aku juga, jangan punya CV yang general gitu, karena setiap company bakal ngelihat CV yang beda-beda gitu, untuk role yang berbeda-beda juga. Sesuaiin CV kalian sama apa yang ditaruh sama job description-nya, karena itu yang paling penting sih menurut aku, karena nggak bisa juga, kalian CV terlalu general gitu, kayak, kalian bisa, skill apa aja, kalau, eee, dilihat sama company, oh ini nggak terlalu sebisa mungkin apa yang ditaruh CV kalian itu, si rekruternya tuh merasa ini tuh ya udah relevan aja gitu. Mungkin aku bukan orang terbaik yang bisa ngomong ini, mungkin Jona entar bisa ngomong hal-hal yang tentang rekruter, tapi kalau menurut aku, apa yang ditaruh CV itu ya udah yang berhubungan sama role yang kalian mau apply aja, jangan yang, aneh-aneh lah. Jadi, it's better to prepare, a driven CV buat a driven role gitu, karena itu penting sih kalau buat aku ya. Jadi aku punya beberapa CV buat beberapa role yang berbeda. Kalau udah lolos screening CV-nya, biasanya aku nonton beberapa video di YouTube gitu. Misalnya kalau hire interview, kalau aku khusus kalau hire interview aku biasanya nyari di hire sama user sih. Biasanya aku nyari di Google atau di YouTube, pertanyaan-pertanyaannya apa aja gitu. Jadi, eee, aku catat semua pertanyaannya dan aku udah siapin jawabannya duluan dan aku latih gitu jawabannya. Jadi buat mau pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia aku udah lancar karena aku sendiri pun udah nulis jawabannya apa dan, aku tinggal ngomong gitu. Kecuali untuk yang case study yang buat, user interview itu emang butuh jam terbang lah untuk nyelesain case interview dari, case study dari user interview. Tapi untuk yang pertanyaan-pertanyaan dasar, pertanyaan-pertanyaan teori itu kalau bisa kalian udah tahu sebelum interview, udah nyiapin jawabannya dan udah latihan ngomong dari jawaban itu. Jadi nggak babi bu pas interview gitu. Biasanya di YouTube tuh bahkan ada gitu kalau kalian mau, eee misalnya mau role software engineer atau produk ataupun role apapun aku pasti yakin ada di YouTube itu kayak how to crack, product interview, how to crack software engineer interview. Dan mereka tuh ngasih tahu, apa aja pertanyaan yang biasa dikasih, tipe-tipe pertanyaan apa aja yang bisa dikasih dan kalian tuh bisa nyusun jawaban kalian dulu di situ gitu. Oke. Jadi memang preparation-nya itu paling penting ya. Oke, dan yang aku highlight dari Fadlan adalah CV-nya harus dibeda-bedain ya gitu. Kalau misalnya apply software engineer gimana, terus habis itu produk gimana, kayak gitu. Oke. Nah, terus, sejauh ini sih teman-teman gimana sih, overall kalian ngikutin waktu proses, eee, rekrutmen gitu di company lain? Apakah ada cerita unik nggak ketika waktu rekrutmen di beberapa company yang sebelumnya? Ada yang tegang banget atau mungkin kayak ada yang asik banget nih gitu, gimana? Cerita Mungkin unik ya. Jojo dulu ya? Dari aku ya. Mmm, Kalau cerita unik, kebetulan so far iya ya, iya. yang aku rasain itu HR karena aku mungkin beda mungkin ya proses rekrutmennya PPI dengan produk gitu. Kalau di aku sendiri paling panjang proses rekrutmen yang aku ikuti itu di paper.id kayaknya karena ada case study-nya juga. Sedangkan kalau untuk di dua company lain dan beberapa company juga itu langsung user interview gitu. Jadi sekalinya ketemu user interview itu apa namanya bener-bener ada yang segambreng gitu. Jadi pas aku lihat invitation-nya, buset banyak banget nih yang interview gitu. Jadi lebih ke apa ya mungkin dari interviewernya jumlahnya dan juga gimana cara mereka menginterview aku sih. Dan mungkin ini aku bisa kasih tips juga buat teman-teman. Kalau misalnya seandainya teman-teman ada yang punya kesempatan interview di company mana gitu, tapi belum keterima nih.
nggak apa-apa kalau menurut aku dicatat aja pertanyaannya, karena dengan kita, kalau dari aku pribadi aku punya satu Gdocs yang khusus untuk isi pertanyaan-pertanyaan dari company-company yang aku apply. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah aku isi dan aku tulis di Gdocs aku. Jadi nanti ketika aku apply dan aku ada kesempatan interview di company lain, aku bisa tahu nih gambarannya kira-kira pertanyaan apa yang bakal keluar gitu. Atau mungkin kira-kira ada pertanyaan apa yang nggak aku duga tiba-tiba keluar gitu dari recruiter atau dari usernya. Itu sih kalau dari aku. Itu Kak. Kalau dari Fadlan gimana? Fadlan gimana Fadlan? Kalau aku sih paling cerita uniknya apa ya, paling diremehin pernah, dibilang aku pernah interview cuma 5 menit karena dia bilang udah aku udah cukup, udah tahu kamu tuh kayak gimana, pulang aja gitu. Jadi aku pernah diremehin, pernah apa ya, macam-macam sih cerita-cerita uniknya. Kalau dari kasusnya kayak Joanna tadi, kalau buat aku yang nggak keterima gitu, aku tuh selalu nanya di user interview kekurangan aku tuh apa. Jadi aku bisa belajar gitu. Jadi interview itu kalau menurut aku ya, kalau interview itu kalau bisa 2 arah gitu. Jangan cuma satu arah yang si user-nya atau HR-nya doang yang nanya ke kalian gitu. Kalian jadi nggak dapat apa-apa gitu kalau kalian nggak keterima. Kalau kalian nggak keterima, ya udah kalian cuma buang-buang waktu doang 30 menit atau 1 jam interview gitu. Tapi kalau kalian jadiin itu 2 arah interviewnya, kalian nanya feedback-nya kayak gimana, atau nanya di company itu proses bisnisnya kayak gimana dan sebagainya macamnya, kalian jadi walaupun kalian nggak keterima di 1 jam yang kebuang itu, kalian jadi dapat ada ilmunya gitu. Jadi itu sih kalau yang ambil dari apa ya, yang nggak keterima tadi. Kalau cerita unik lainnya paling kalau intern apa Waktu ya, paling rekrutmen kali ya? Pas rekrutmennya dulu. kalau pas Hmm. rekrutmen kayaknya pas tahun lalu 2 tahun lalu kan Covid ya kan. Jadi aku tuh udah dipanggil dari beberapa company, cuman karena Covid jadi dibatalin semua, tapi aku tuh harus wajib intern kan sama kampus. Jadi tuh cukup painful sih dulu pas 2 tahun lalu yang Covid. Jadi diwajibin Oh sama iya, kampus, semua wajib company itu magang. hampir nggak buka internship sama sekali, tapi dari kampus tetap harus magang gitu. Jadi 2 tahun lalu tuh cukup painful lah buat nyari rekrut, buat nyampe CV screening aja. Jangankan buat sampai CV screening, buat nyari yang open buat intern itu udah setengah mati gitu 2 tahun yang lalu. Jadi agak painful sih buat yang angkatan 2017 ya, kayaknya buat yang wajib internnya barengan sama corona awal gitu. Kalau Terus sekarang akhirnya lo intern di mana? Setuju banget, setuju. intern di klien, jadi tuh aku ada mata kuliah proyekan gitu sama startup. Nah terus kelar proyekan nanya ke lead engineer-nya gitu, kayak Mas ada lowongan nggak kalau aku disuruh magang nih sama kampus. Ya udah di sini aja kata dia, ya udah gitu. Alhamdulillah dapet ya di situ ya. Untung aja ya. Kalau Jojo kemarin di mana? Atau yang itu? Paper kan ya? Di Paper ya? paper. Oh yang ini ya, yang lagi. Oh oke, sip sip. Oh. Oke. Nah teman-teman nih, tadi kan udah nih kita ngomongin tentang recruitment gitu. Nah ketika udah join di as a intern gitu selama ini, apa sih ups and down yang pernah teman-teman rasain as a intern so far? Ups Eee, and down. Jojo, heeh, ups and down nih kayak Oke, suka duka nih. suka duka ya. Yang pertama kali sukanya itu adalah gue dapet pengalaman profesional langsung gitu. Jadi pada saat itu sama tuh kayak Fadlan, lagi wajib magang juga, terus buset ketar-ketir nih mana yang buka ya, sekalinya yang buka ya udah apply aja langsung. Nah di situ gue belajar banget dimana emang tujuan awal kampus itu kan untuk mengimplementasi ilmu yang kita punya ke dalam dunia kerja, dan apakah itu berguna atau mungkin ada modifikasi atau mungkin ada teori yang tidak relevan gitu ya. Di situ gue merasa oh ya ternyata ada beberapa teori yang mungkin ilmunya ada nih, di buku ada nih, tapi pas implementasi langsung misalnya employer branding, oh ternyata ilmu-ilmu tersebut tidak relevan dengan keadaan company sekarang yang mungkin COVID gitu, mungkin budgetnya kurang, atau mungkin kita juga harus gimana cara biar eventnya online gitu. Jadi ada beberapa teori yang akhirnya gue bisa merasakan bahwa ini sebenarnya nggak relevan gitu secara teori gitu. Terus abis itu gue juga bisa dapat
connection secara profesional gitu. Taruhlah misalnya gue kenal usernya atau supervisornya, terus gue jadi kenal HR-nya, terus gue jadi kenal teman-teman intern yang di paper, baik dari batch gue maupun batch setelah gue gitu. Kayak misalnya Fadlan, gue jadi kenal Fadlan juga nih sekarang gitu. Terus abis itu apps-nya lagi juga gue merasa gue bisa menjadi pribadi lebih baik dari cara manajemen waktunya gitu. Mungkin dulu selama kuliah itu udah jelas nih rutinitasnya dari Senin sampai Jumat, tapi dengan adanya magang, gue jadi bisa lebih ngatur waktu lebih bijak lagi, terus gimana cara gue bisa maintain skripsi dengan kerjaan, lebih ke kayak gitu sih. Cuma balik lagi, untuk downsnya kadang mengatur waktu itu kan susah ya gitu, apalagi namanya manusia kadang demot lah, terus kadang juga, aduh males banget gitu, jadi mungkin itu sih, lebih ke gimana cara kita bisa lebih konsisten, dan kadang-kadang ada beberapa tugas yang kita harus selesaiin dua-duanya, tapi kita cuma punya waktu 24 jam. Mungkin lebih ke situ kali ya, Kak. Kalau Fadlan gimana? Ups and downs-nya? Kalau aku ups-nya, kebetulan aku alhamdulillahnya kerja di company yang anak intern tuh emang dikasih tanggung jawab gitu, bukan cuman yang kayak kerjaan-kerjaan serpihan-serpihan dari atasannya, atau misalnya kayak cuma tolong dong suruh analisis X, atau cuma dong tolong ini, tapi both yang di software engineer maupun yang produk, aku beneran dikasih proyek gitu, aku dikasih kepercayaan buat megang sebuah fitur ataupun sebuah produk. Jadi buat untuk apps-nya sih aku senangnya karena aku dikasih pengalaman gitu, bukan cuma buat ditaruh di CV, tapi aku juga dapat ilmunya gitu. Jadi bahkan di paper aku pernah dilepas juga, di Bukalapak dan Circle aku pernah dilepas. Jadi apa ya, untuk beberapa company yang aku udah pernah intern itu, mereka dilepas itu bukan emang dilepas full ya, tapi mereka tetap supervising gitu, tapi nggak micromanaging kita gitu. Jadi untuk yang beberapa perusahaan yang aku pernah intern itu, apa yang menurut aku adalah aku senang aku dapat banyak ilmunya karena dikasih kepercayaan buat pegang fitur ataupun produk gitu. Dan itu sih buat yang up-nya. Dan orang-orang yang ada di company-companyku sebelumnya tuh nggak pernah ada yang ngasih gap umur gitu. Mereka tahu mereka lebih tua daripada aku, tapi mereka sangat welcome ke aku gitu, nggak merasa lebih senior lah dibanding ke aku, karena itu mungkin hasilnya dari salah satu ciri khas startup mungkin ya. Jadi nggak ada merasa senioritas antara orang yang udah lebih setahun atau 2 tahun di company tersebut sama anak-anak baru. Jadi lebih ke lebih welcome lah mereka. Kalau down-nya sama sih kayak Jojo, kayak kalau aku tuh awal-awal internship, apalagi yang pas di Bukalapak itu, aku merasa aku tuh dulu sambil megang satu kepanitiaan gitu di kampus. Jadi lebih cukup struggling lah untuk apa ya, untuk ngatur waktunya. Apalagi itu internship pertama yang dimana down aku tuh di software engineer, aku nggak tahu nih aku bisa ngoding hal ini apa enggak, bisa nyelesain hal ini apa enggak. Jadi karena dulu masih dumb banget dan masih pemalu banget buat nanya sesuatu, jadi internship pertama tuh beneran jadi banyak pembelajaran banget lah buat aku. Untuk anak intern tuh seharusnya nggak usah takut untuk nanya gitu. Di setiap mentor aku di 2 company terakhir tuh selalu bilang, there is no dumb question gitu, lu kalau mau nanya aja, mereka juga pasti ada waktu buat jawabin pertanyaan lu, bukan cuman mereka apaan sih ini anak bodoh banget, udahlah nggak usah gue lanjutin internet atau apa. Karena menurut mereka dumb question dari kalian itu ya mungkin insight juga buat mereka gitu. Jadi kalau kalian udah intern atau apa, jangan takut nanya terus dianggap bodoh gitu, tapi ya udah tanya aja, mungkin insight baru buat mereka, ataupun mereka pun mungkin pernah di titik ngasih dumb question ke atasan mereka gitu. Jadi feel free aja sih buat nanya-nanya ke atasan kalian, itu sih. Oke, cool. Nah, terus gimana teman-teman kalau misal udah join di jadi intern, kayak gimana sih caranya kita bisa jadi outstanding intern gitu? Pasti kan kalau misalnya kita jadi outstanding kan pasti bisa, mungkin antara itu kita bisa jadi dipromot jadi karyawan tetap, atau mungkin diingat lah ya sama atasan-atasan kita gitu. Oke, Jojo dulu mungkin? Oke. Ini kedengeran nggak nih suaranya? Takut ngadet lagi. Kedengeran? Oke, kedengeran ya. Cool.
Mungkin beberapa tips yang bisa aku share gimana cara kita bisa jadi intern outstanding atau intern yang gak B aja gitu ya. Yang pertama adalah udah pasti sebagai intern kita punya BAU ya atau business as usual. Tapi gimana cara kita bisa outstanding adalah jangan cuma ngerjain BAU aja gitu, jangan cuma menerima project yang emang udah dikasih sama kita. Selagi kita masih mampu dan kita merasa, aduh, gue kayaknya bisa di kerjaan yang lain, kita bisa coba inisiatif untuk nanya nih ke mentor kita atau director profesor kita, gimana caranya kayak, boleh nggak ada kerjaan lain nggak yang bisa aku bantu gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ada inisiatif dan ada keinginan dari diri sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan mungkin lebih membutuhkan banyak tanggung jawab dibandingkan dengan BAU yang udah fix dikasih ke kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benar kata Fadlan, kita harus nanya nih, kalau misalnya kita nggak tahu, tanya aja, jangan malu kayak, aduh pertanyaan gue bodoh deh. Nggak ada yang bodoh, namanya juga kita bertanya kan, kalau misalnya kita udah tahu, ngapain kita nanya? Gitu. Tapi ketika kita nggak tahu, ya tanya aja gitu. Jadi jangan malu untuk tanya. Termasuk juga tanya terkait feedback gitu. Kalau dari aku pribadi, yang aku implementasikan mulai dari intern kita bisa adalah aku selalu tanya feedback. Jadi misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali akan ada one-on-one dengan mentor aku gitu. Aku akan tanya nih feedback ke mereka gitu misalnya, Mas boleh tahu nggak kira-kira selama ini kerjaan aku gimana ya? Apa yang perlu aku improve dan apa yang perlu aku kurangi gitu selama ini di sini. Gitu. Jadi mulai dari situ aku belajar, oh ternyata mentor gue nggak suka gue kerjanya lelet atau ternyata mentor gue gak suka gue terlalu berisik atau terlalu batu gitu. Jadi ada beberapa poin yang mungkin kita nggak sadar nih kita ngelakuin itu tapi mentor kita notice gitu. Ada baiknya kita juga tanya feedback sih gitu. Terus yang ketiga adalah balik lagi nih kalau misalnya emang kita udah udah nunjukin kalau kita bertanggung jawab, pasti udah pasti ini udah auto gitu ya kalau menurut aku, pasti mentor kita atau direct supervisor kita akan mempercayakan project yang lebih ke kita gitu. Selagi kita perform, kita pasti akan diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan kerjaan kita sehari-hari gitu. Nah dari project itu kita bisa belajar, ternyata kita bisa loh nyelesain challenges dalam waktu sekian, ternyata kita bisa loh improve sistemnya. Mungkin sebelumnya nggak ada nih, tapi gara-gara ada kita, jadi kita membuat legacy di company tersebut gitu. Dari project-project intern, dari project-project kecil, sebenarnya kita bisa aja dengan kita perform yang bagus, kita diingat nih, oh dulu tuh ada intern namanya si A, dia pernah bikin sistem ini gitu. Dari kayak gitu sih dari aku. Kalau dari Fadlan gimana? Dan tipsnya untuk menjadi asisten? Sama sih, paling gue yang extra mile sih kalau buat yang intern ataupun mungkin kalau kerja yang udah setahun 2 tahun mungkin definisi gue yang extra mile-nya udah mulai pudar. Tapi kalau sebagai anak intern kayaknya gue yang extra mile tuh penting banget lah. Menurut kata Jona tadi, kita tuh udah pasti mentor kita tuh udah punya bayangan ataupun scope buat kalian tuh selama 3 bulan tuh biasanya ngapain aja. Jadi sehari-hari yang ngapain aja. Nah itu tuh kalian harus nyari celah lah. Apa nih yang bisa gue bantu lagi atau apa nih yang bisa kita coba explore lagi. Misalnya tanya ke mentor kalian, apa sih yang aku bisa bantu kah? Atau kalian coba observasi sendiri aja di scope tim kalian itu, kira-kira scope-nya tuh apa aja sih, dan kira-kira Kak kalau melakukan hal-hal XYZ di ini tuh kira-kira bagus nggak ya? Atau kalian coba-coba aja explore apa yang ada di scope kalian gitu. Jadi mereka tuh bakal notice kalau kalian tuh emang eager to learn atau going extra mile lah intinya. Jadi bukan cuman kalian yang manut-manut aja gitu. Dan satu hal yang paling aku coba terapin dari dulu banget, bahkan bukan cuma buat kerjaan doang, adalah selalu question apa yang ada di depan kalian gitu. Kalau misalnya mentor kalian nyuruh hal A, yaudah kalian tanya aja, Kak, kenapa sih aku disuruh ini, atau kalian cari tahu kenapa kalian tuh disuruh ngembangin produk ini, atau misalnya selalu cari tahu why-nya gitu. Jangan cuma kalian manut-manut aja sama mentor kalian. Emang bener mentor kalian lebih tahu daripada kalian, tapi lebih bagus lagi kalau kalian tahu why-nya dari setiap apa yang kalian lakukan pas internship gitu. Karena kalau aku pun mungkin nantinya bakal nyari anak intern, aku nggak mau pas interview dia yang kelihatan anak manut-manut aja gitu. Karena kalau yang anak manut-manut aja, buat apa aku nyari anak intern gitu. Itu mungkin aku bisa kerjain sendiri. Salah satu nyari anak
mungkin salah satunya alasan nyari anak intern bukan cuma bantu di operasional juga, tapi buat bantu brainstorming bareng gitu. Jadi kalau cuma buat manut-manut doang, kayaknya jarang sih ada company yang emang mau kayak gitu. Jadi kalau buat aku paling penting adalah cari tahu why-nya kenapa setiap hal yang kalian mau lakukan gitu. Jadi dan kalau kelihatan kalian aktif juga sama mentor kalian, itu kemungkinan besar bakal dapat nilai plus sih. Oke, sip. Tadi sorry ya, aku hilang sebentar kayak soalnya jaringannya ini ngadat. Oke, guys. Oke. Nah, terus habis itu biasanya kan kalau kita intern, aiming-nya kita adalah kita pengen jadi full time gitu. I mean kita di-hire nih sama mereka gitu. Nah, ada tips-trik nggak gimana sih cara kita bisa di-promote jadi full time? Selain jadi on standing intern tadi. Apa yang perlu di make sure pertama gitu. Oke, silahkan. Mungkin Fadlan dulu yang udah di-promote. Fadlan udah di-promote. Kalau make sure, yang penting tadi sih pertama tuh performa, dan kalian tuh bisa nunjukin kalau potensi kalian itu bukan cuman apa yang ada di intern kalian doang gitu. Kalian bisa nunjukin kalau potensi kalian tuh tinggi gitu. Jadi pas udah dimasukin ke full time, pas jadi karyawan tetap, kalian tuh punya long term di perusahaan itu gitu. Kita either setahun ataupun 2 tahun di perusahaan itu, bukan cuman skill anak ini tuh cuma segitu doang. Ya udah paling dia cuma bisa bertahan buat bantuin kita kayak 3 bulan ataupun berapa bulan. Kayak kalian dari awal tuh udah bisa showing potensi kalian tuh sampai mana gitu. Nah, in the end of intern itu kalau saran dari aku adalah nyari full time, bahkan kalau bisa dari setelah sebulan pertama kalian intern, misalnya internnya mulai Maret, kalau bisa di April tuh udah mulai nyari full time gitu. Karena menurut aku personal, untuk cabut dari intern tuh nggak apa-apa, karena kalian nggak punya ikatan yang kuat banget sama perusahaannya. Kalau full time itu ada namanya PKWTT, pokoknya ada sama urusannya sama pemerintah gitu ya, udah sama undang-undang lah, undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau kalian yang terminat sendiri ataupun perusahaan yang terminat sendiri, itu ada dendanya lah atau apanya. Jadi dan ada ada waktu harus sebulan dulu atau 2 minggu dulu buat cabut. Tapi kalau intern kalau mau cabut ya cabut aja gitu. Jadi nggak ada keterikatannya lah sama perusahaan. Nah, makanya aku nyaranin kalau udah 1,5 bulan ataupun 1 bulan dari intern kalian, ya udah cari full time aja gitu. Tapi kalau kalian udah dapat full time-nya, itu yang kalian coba lempar ke perusahaan yang kalian intern. Gue udah di offer nih sama full time di perusahaan lain. Lu mau offer gue balik buat jadi full time apa enggak? Itu sih kira-kira yang buat mainin offer sih sebenarnya. Kalau kalian orang yang nggak enakan, yaudah jangan di bulan-bulan pertama, sebelum mau kelar intern aja kalian nyari full time-nya. Jadi pas pun kalian di offer full time di intern kalian sekarang, kalian tuh secara gaji nggak manut-manut aja gitu sama perusahaan yang kalian intern. Kalau kalian punya offering dari luar, kalian bisa adu offer nih. Jadi buat gajinya juga bisa naik gitu. Jadi kalau bisa sebelum intern, pokoknya jangan sampai kelar intern tuh kalian belum punya offer dari luar gitu. Kalau bisa, kalau nggak dapat kan itu emang mungkin ya udah nggak apa-apa gitu kalau nggak dapat. Cuman jangan sampai nggak nyari gitu. Kalau bisa di tengah-tengah intern udah mulai nyari full time. Jadinya either kalau kalian nggak keterima di intern tersebut, kalian udah bisa pindah ke full time yang lain. Kalau kalian ditawarin di intern, kalian bisa adu gaji gitu. Oh ya, oke, cool, keren banget nih, adu gaji gitu ya, ada offer gitu. Kalau Joanna gimana, Jo? Kalau aku biasanya karena aku juga kebetulan in charge dalam hiring intern juga di kantor, jadi kadang-kadang aku nanya nih ke usernya, Kak, ini internnya ada possibility untuk dipromote gak ya gitu. Nah kalau misalnya usernya bilang enggak, berarti at least dari aku sendiri aku udah tahu nih kalau ini anak emang kebutuhannya cuma sampai A sampai B doang gitu, misalnya dia nggak bisa atau dia kesempatan untuk promote itu kecil gitu, karena dari user sendiri memang kebutuhannya segitu. Jadi yang pertama adalah balik lagi ke kebutuhan dari company tersebut gitu ya. Walaupun kita misalnya performa bagus, tapi ternyata user kita nggak butuh additional orang karena MPP-nya udah cukup gitu, manpower plan-nya udah cukup gitu ya. Udah berarti emang slot-nya nggak ada gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan, dan yang bisa kita make sure sebagai candidate adalah tanya di awal gitu, Kak atau Mas atau Mbak, kira-kira posisi ini bisa nggak ya untuk possibility untuk full time gitu. Biasanya recruiter akan ngomong
kita akan lihat based on performance kamu gitu. Karena emang benar kita akan lihat dari based on performance juga gitu. Ketika memang MPP-nya udah cukup, tapi ini anak bagus banget gitu ya, emang benar-benar outstanding seperti yang tadi poin Kades sudah bilang di awal, pasti user tersebut pun akan mempertimbangkan anak tersebut gitu. Kalau udah deh masukin aja deh MPP-nya gitu. Jadi nanti ngambil dari slot lain atau dari golongan lain lain gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi dari kebutuhan awal. Terus abis itu yang bisa kita lakukan sebagai intern adalah kita tunjukin bahwa kita itu punya tanggung jawab dan kita mau jadi extra miles. Benar juga kata Fadlan yang tadi gitu. Cuma balik lagi ke kebutuhan dan performance gitu ya. Karena kita biasanya dari company itu kan punya jumlah MPP yang emang udah dibuat dari organisasi development, dari OD-nya udah dibuat sedemikian rupa gitu. Gitu sih. Terus kalau terkait dengan full time, menurut aku kalau tadi mungkin aku punya opini yang berbeda dengan Fadlan gitu ya, di mana mungkin anak intern udah terikat dengan kontrak. Kalau menurut aku terikat ya, karena biasanya ketika kita punya kontrak itu kita harus baca full dulu. Jadi kita nggak halu nih kalau misalnya kita mau cabut dari company ini, kita kena isu nggak nih ke depannya gitu. Apakah kita kena penalti atau mungkin dari kata-kata di kontrak tersebut ternyata setelah kita sign kita nggak boleh terikat dengan pihak ketiga atau pihak manapun. Jadi itu kita harus perhatiin benar-benar kontraknya. Kalaupun emang nggak ada poin tersebut, baru deh kata Fadlan tadi kita boleh cari full time gitu kan. Jadi ketika emang kita udah diterima, kita bisa counter offer nih dari company kita yang sekarang. Tapi kalau ternyata poin-poin yang kemungkinan akan ada isu ke depannya, sebelum kita tanda tangan kita harus benar-benar perhatiin ini apakah nanti ketika kita cabut atau ketika kita di hijack kita bermasalah nggak dengan company yang sekarang. Itu sih sebagai intern sekarang aku benar-benar memperhatikan kontrak juga gitu, supaya aku nggak salah ke depannya. Itu sih Kak. Oke. Gimana? Setuju sih sebenarnya, lebih ngeliat ke kontraknya. Sebenarnya aku tuh di bulan pertama sebelum nyari full time selalu nanya ke mentor sih, kira-kira kalau aku tiba-tiba cabut di tengah-tengah tuh ada penalti nggak, atau ada nggak ada di kontrak tuh kok ada kayak gimana gitu di kontrak aku, ataupun mentor aku tuh bakal ngelepas apa enggak, ataupun dari HR ntar bagaimana. Jadi di bulan pertama tuh aku selalu nanya kira-kira kalau aku tiba-tiba cabut tuh efeknya bakal kayak gimana dari tim ataupun dari company gitu. Untuk yang slot tadi sebenarnya bener sih, nggak semua company itu punya slot full time yang sama dengan kayak slot intern gitu. Jadi walaupun kalian mau sebagus apapun tapi di full time itu nggak ada slotnya, itu ya percuma juga gitu. Mau dicari celah buat slot atau role yang berbeda di company-nya, tapi kalau emang company-nya lagi nggak open slot buat full time, sayang juga gitu. Tapi no hard feeling juga harusnya, karena ada kemungkinan besar kalau ada open role tersebut kalian bakal dikontak ulang, karena ya mereka nggak harus interview ulang kalian gitu, mereka udah tahu skill kalian kayak gimana. Jadi kalau ada full time dengan role yang sama buka dan kalian udah cabut mungkin sebulan atau 2 bulan, kalian bakal jadi orang pertama yang dikontak sama HR sih. Kayak beberapa teman aku ada yang kayak gitu. Oke, berarti ada yang dikontak lagi ya sama HR-nya gitu. Oke guys, tapi kalau kita ngomongin tentang time management gitu, kayak tadi kan teman-teman kuliah sambil skripsi, mungkin sambil ada masih kepanitiaan atau organisasi yang lain gitu. How you manage your time guys? Mungkin coba dulu Fadlan, mungkin tadi cerita ada kepanitiaan. Kalau aku, ini bukan cuma di kerjaan doang sih, ini dari aku kuliah juga. Jadi aku tuh selalu fokus sama apa yang di tempat yang lagi aku tempatin gitu. Kalau lagi kerja ya kerja, kalau lagi di kosan ya istirahat, kalau lagi di kelas ya belajar. Jadi aku tuh nggak pernah double, kalau bisa tuh nggak double gitu. Jadi kalau kerja ya udah nyampe kantor jam 8, balik jam 6 jam 5 ya udah gitu. Udah itu aja buat kerja. Setelah jam 6 jam 5 balik ya udah aku ngurusin kepanitiaan aku. Jadi untuk hari Minggu pun ya udah aku nggak mikirin kerjaan atau apa, kecuali aku lagi on call atau ya kalau kecuali aku lagi on call gitu. Jadi kalau bisa tiba-tiba dipanggil. Jadi untuk time management aku emang orangnya, kalau aku tuh selalu fokus di mana aku di tempatnya gitu. Jadi pun kalau di kuliah pun ya udah aku kalau di kelas ya belajar gitu. Jadi di kosan yang nggak terlalu banyak belajar lagi. Jadi karena udah di kelas udah fokus buat merhatiin dosen aja gitu. Jadi itu sih lebih ke fokus sama hal yang emang lagi di tempatnya. Jadi jangan, kalau
kerja ya sambil kerja aja. Jadi untuk kalau masalah kepanitiaan atau apanya jangan dimasukin dulu pas lagi jam-jam kerja gitu. Itu sih paling lebih ke fokus sama satu hal aja mungkin, kecuali kalau kalian lagi on call atau ada hal penting lainnya gitu. BTW on call itu kalau di startup orang yang harus standby kalau misalnya ada masalah di aplikasinya atau apa gitu. On call ya sebutannya. Oke. How about you, Jo? Mungkin secara garis besar dan kalau misalnya aku simpulkan itu mirip ya dengan Fadlan. Kita harus tahu priority kita di mana. Ketika emang pada waktu itu ternyata kita statusnya masih kuliah dan kita masih menjadi bagian dari organisasi atau mungkin kepanitiaan, harus dibikin nih prioritas kita tuh di mana gitu. Mungkin kita juga punya tanggung jawab di kantor, tapi kita juga nggak boleh lupa nih kalau ada tanggung jawab lain yang perlu kita kerjakan gitu. Jadi dibikin lagi di prioritasnya di mana. Ketika emang kita harus kerja di jam 9 sampai jam 6 dan harus WFO, ya udah fokus kerja dulu gitu. Tapi ketika nanti misalnya tiba-tiba di jam 3 ada kelas nih, ya udah izin ke mentornya gitu. Atau supervisor kita aku izin kelas dulu ya. So mereka juga akan membolehkan gitu. Tapi kita benar-benar pakai buat kelas gitu. Jangan nyambi. Ketika emang kita misalnya kita diminta tolong. Taruhlah misalnya kalau di kita itu kan biasanya suka ada tolong dong jadwalin interview sih ini ke ini gitu. Udah catat aja atau enggak kita pending dulu. Jadi poin yang kedua yang mau aku highlight adalah kita bikin limit work hour kita gitu. Ketika emang kita ada keperluan lain, kita bisa kok pending kerjaan dari kantor. Toh kita keperluan lainnya apa sih, kelas atau mungkin kuliah, skripsi gitu, apa-apa. Jadi tanggung jawab kita tuh terbagi rata gitu, nggak hanya berat sebelah ke kantor aja atau nggak hanya berat sebelah ke kuliah aja gitu, karena kan company juga membayar kita ya, mereka juga keluar uang gitu buat kita. Jadi kita juga harus membuktikan kalau kita tuh bisa time management dengan baik gitu. Itu sih, jadi membagi waktu juga dan jangan lupa untuk istirahat lah gitu. Ketika emang udah ngerasa enak banget gitu ya, misalnya aduh kok gue gini-gini aja ya, atau aduh kok gue demot ya, izin aja ke mentor, coba izin, dikasih syukur gak ya udah, yang penting kita udah curhat nih, kalau kak aku agak demot nih, boleh gak ya aku break dulu dari jam 3 sampai jam 4 tidur siang gitu. Selama dia mengizinkan ya bagus, puji Tuhan, kita bisa istirahat, kita bisa stop, lepas dari laptop kantor dulu gitu. Itu sih tips dari aku kayaknya kalau terkait manajemen. Oke, menarik. Kalau lagi demot, kalau tadi kan kalau Jojo kan demotnya izin dulu langsung gitu kan ya. Kalau Fadlan gimana demot gitu? Ngapain Fadlan? Makan. Iya, emang makan yang kita suka ya, Fadlan ya. Solusi demot terbaik makan. Wah, makan, ngantuk, tidur ya. Tidur. Oke. Nah, terus guys, ada nggak sih kayak do and don'ts-nya yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan as a intern gitu? Mungkin tadi kan udah jelasin nih kayak gimana cara kita bikin jadi orang yang outstanding intern gitu kan, berarti kan do-nya gitu kan ya. Mungkin kayak ada lagi nggak? Mungkin kalau bisa di summary lagi do-nya gimana, don'ts-nya gimana? Kalau aku sama yang tadi aja sih, paling do-nya paling going extra mile. Jangan ngerjain apa yang emang cuma dikasih sama mentor kalian. Coba cari celahnya atau coba cari hal lain yang emang bisa kalian explore. Kalau don'ts-nya jangan jadi yes man sih, karena menurut aku kayak company udah nggak nyari orang yang cuma bisa yes man doang. Kalau untuk yang bagian untuk startup ya, mereka tuh pasti nyari orang yang bisa brainstorm bareng timnya gitu, bukan cuma yang iya aja. Itu sih dua don'ts dari aku. Oke, terus kalau Jojo gimana, Jo? Aku mau menambahkan kali ya, karena aku setuju dengan poinnya Fadlan. Cuma mungkin kalau untuk di bagian don'ts-nya, ini aku belajar banget sih dari pengalaman kan. Jangan reckless dan jangan stubborn gitu. Maksudnya kita sebisa mungkin tidak keras kepala gitu ya. Mungkin kita punya pemikiran sendiri kayak, kak kayaknya bagusan gini deh. Tapi ketika emang ternyata ide kita ditolak, ya udah nggak usah dipaksain gitu, nggak usah harus. Tapi ide gue lebih bagus daripada dia gitu. Yang penting kita udah dapat feedback, kita bisa tanya kenapa ide kita kurang atau kenapa ide kita diimplement. Atau kita juga bisa mendapatkan pengembangan diri juga lah gitu. Misalnya ide kita ternyata kurangnya di sini, karena dari segi company udah tahu duluan gitu mereka.
gitu sih. Jadi jangan sabar saja gitu. Terus kalau untuk dusnya, mungkin kita juga harus tahu di awal goals kita sama ekspektasi kita tuh apa gitu. Kita harus tanya juga nih, kita nyocokin, karena kan biasanya company punya ekspektasi terhadap kita. Kita juga nggak salah dong punya ekspektasi terhadap company tersebut gitu. Dan kita nggak ada salahnya untuk nanya ke HR-nya atau ke supervisor kita gitu. Sebenarnya apa sih yang Mas harapkan dari saya, dan kalau misalnya saya berharap seperti ini, ABCDE, oke, kira-kira saya bisa nggak ya di-provide gitu loh. Jadi itu sih, kita harus make it clear juga di awal gitu. Gitu sih Kak, kayak Sip. Oke, cool. Oke guys, habis ini kita bakal lanjut ke Q&A. Jadi teman-teman nanti teman-teman boleh nanya apapun yang terkait intern atau mungkin pengalamannya Fadlan atau Joanna. Nah, tapi sebelum kita main ke Q&A, kita main games dulu yuk. Jadi biar agak refresh kita nih, gitu kan ya, di hari Sabtu yang cerah ini, gitu. Oke, nah. Main apa, Kak? Kenapa? Main apa? Oke, Mas Lutfi boleh di share screen dulu nih gamenya nih, kita mau main game apa? Oke, sip. Take a break, it's coffee time, grab your coffee. Jadi kalau misalnya nggak ada kopi, ya teh lah, atau mungkin air putih, minum air putih dulu nggak apa-apa, atau mungkin ambil cemilan-cemilan dulu guys. Oke, jadi nanti sistemnya kita main game yang nanti next Mas Lutfi, kita main game yang nanti kita bakal tebak gambar, guys, gitu. Di tebak gambarnya itu kayak gimana? Nah, aku bakal kasih contoh di next slide. Oke, silakan Mas, next. Oke. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini kan kita ada 2 gambar gitu ya. Kita ke gambar yang pink dulu nih. Nah, ini kan kata ya kan ya. Habis itu ada orang tidur nih. Orang tidur ini di atasnya ada bintang-bintang. Berarti kalau orang tidur ada bintang-bintang itu indikasinya oh dia lagi mimpi nih, lagi bermimpi gitu. Jadi kayak kita sambung nih mimpi, ya kan? Berarti habis itu ada N di belakangnya kan, gitu. Jadi berarti pemimpin, ya ta? Pemimpin. Habis itu bawahnya ada huruf B. Huruf B sebelahnya angsa. Berarti B ditambah angsa kan bangsa. Nih. Jadi kayak ya jadi secara overall bilangnya pemimpin bangsa kayak gitu. Nanti kita main gamenya kayak gitu ya. Jadi kayak aku bakal kasih gambarnya doang, nanti teman-teman tebak katanya apa. Nah, contohnya pemimpin bangsa gitu. Nah, sebentar dulu Mas Lutfi ya. Nah, habis itu contohnya lagi yang kanan nih gitu kan ya. Oh, ini gambar topi, tapi T-nya dihilangin jadi K. Oh, berarti kopi gitu kan ya. Kopi sebelahnya ada gambar susu, berarti kopi susu kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu kita mainnya teman-teman ya. BTW nanti teman-teman kalau misal mau langsung nyebutin on mic gitu nggak apa-apa teman-teman, langsung sebutin aja oh Mbak ini gitu hurufnya gitu, jadi nggak apa-apa, langsung cepet-cepetan aja. Oke, kayak gitu. Oke, siap nggak teman-teman? Boleh on mic dulu? Siap Mbak Desti. Siap. Oke. Oke, sip, cool. Kita mulai ya. Next, Mas Lutfi, sorry. Nah, gambar pertama apa nih? Ada angka? Angkat kaki. Oke, sih benar-benar. Oke, next Mas. Angkat kaki, bener banget. Keren, Rahmat. Oke, yang kedua. Ada lagi teman-teman? Tanduk sapi. Tanduk sapi. Betul. Oke, kita lihat ya. Next. Oh iya, benar, tanduk sapi. Ini gampang ya. Nanti yang di akhir-akhir ada yang susah nih. Oke, yang lain dong ya teman-teman. Yuk, next Mas. Oke, apa nih? Surat perizinan. Iya. Oke, bener. Ini peri ya, bukan malaikat ya. Oke. Peri ya, surat perizinan. Oke, next. Itu hitung persentase. Betul. Siapa tadi yang bilang Nabil ya? Oke, sip. Iya kak. Keren. Lanjut.
Oke. Apa nih? Pasukan Pasukan khusus. khusus. Ini. Pasukan khusus. Yes. Oke. Next. Oke. Lagi-lagi Mas Lutfi. Kurang pedas. Iya, kurang pedas. Oke. Cool. Next. Ini yang terakhir. Agak panjangan. Kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus hormati hormati Bunda. Hormati Bunda. Iya, gitu. Hormati ya. Kita bukan Siap. siap Bunda. Kita harus hormati Bunda kayak gitu. Oke, ada lagi, Mas? Oh, ternyata udah habis. Berarti itu udah terakhir ya pertanyaan tebak gambarnya gitu. Oke, itu cuma ini aja sih biar nggak ngantok aja sih guys gitu. Kalau teman-teman nanti mau ngambil minum, silakan ambil minum, snack atau apapun yang kalian punya gitu. Oke, sekali kita masuk ke Q&A ya teman-teman. Tadi kayaknya ada 2 orang orang yang udah nanyain. Namanya Dedi, tapi dia kayak live duluan karena sholat asar di di WITA gitu, nggak apa-apa. Oke, tadi ada pertanyaan lagi dari siapa tadi? Rahmat ya, Ahmad Al-Fazri ya, Fazri. Nah, Fazri, sorry tadi aku kan udah live sebentar gara-gara ini. Enggak, aku jadi nggak kebaca pertanyaan kamu. Boleh di ini nggak Fazri? Langsung nanya. Oke, buat Boleh. Oke, selamat siang kakak-kakak speaker sama Kak Desti dan juga tim Peduli Digital. Siang, oke. Ya, Boleh nanya Oke, kampusnya? aku Rahmat Al-Fazri dari kampus Teknik Pranata Indonesia Bekasi. Pengen nanya nih Kak, kan program internship ini kan untuk memberikan kita pengetahuan dan pengalaman untuk terjun ke dunia kerja dan membentuk karir path kita ya. Nah, menurut Kakak bagaimana nih cara kita menyikapi yang lagi viral sekarang ini, yaitu pegawai intern di sebuah startup yang diberi upah 100.000 per bulan dengan pekerjaannya tuh yang hampir sama dengan pegawai full time. Dan apabila mengundurkan diri, dia tuh kena denda 500.000. Nah, menurut kakak-kakak speakers, boleh nggak sih kita sebagai pegawai intern, kita perlu ngelihat akomodasi apa saja yang kita dapat, contohnya upah. Yang lagi viral nih di e-commerce ya. Ya gimana guys? Boleh sih, kalau dari aku boleh banget bahkan. Tadi kan aku ada satu step yang offering kan. Jadi offering itu sebenarnya bukan cuma satu arah, kalian dikasih offer sama company doang sih. Kalian tuh berhak buat nge-counter. Misalnya, bisa aku nanya, aku bakal dikasih fasilitas apa aja gitu selain gaji, apakah aku bakal dikasih laptop atau aku dapat apa aja lagi gitu. Mungkin kalau kesehatan kayak gitu-gitu kan belum ya mungkin, tapi untuk yang kayak laptop atau hal lainnya itu biasa aku tanya. Untuk pun upah aku tanya ini pun apakah upahnya bulanan atau harian. Biasanya ada beberapa startup yang ngasih upahnya harian, jadi kalau kalian nggak absen nggak dapet atau sebagainya. Jadi kalau buat aku akomodasi itu harus bukan perlu lagi, emang harus ditanya pas bagian offering. Dan jangan tanda tangan apa yang kalian gak baca gitu. Jadi kontrak itu penting buat kalian baca gitu, bukan cuma buat ditanda tangan doang. Kalau kalian nggak ngelihat apa isi kontraknya ya sama aja bohong gitu. Kalau kalian merasa apa yang kalian kasih dan apa yang kalian dapatkan itu nggak worth it, ya lepas aja. Karena intern tuh, offering intern nggak harus diambil kok. Itu percayalah, kalau kalian udah dapat offering dan menurut kalian itu nggak worth it, ya lepas saja. Terus untuk tahu gimana caranya orang-orang dalam culture itu kayak gimana, mungkin kalian kalau nggak ada teman yang ada di dalam, bisa nanya ke orang yang langsung di LinkedIn, ataupun kalau kalian nggak enak, bisa ada yang namanya Glassdoor gitu. Jadi di Glassdoor itu ada kayak pengalaman-pengalaman orang yang pernah kerja di company tersebut tuh kayak gimana culture-nya atau sebagainya, apakah bayar gajinya telat atau enggak. Tapi kalau biasanya perusahaannya udah ISO 9001 atau ISO berapa sih, Jo? Enggak, kurang paham dah. Jadi itu biasanya mereka pasti bayar tepat waktu sih, kalau yang perusahaannya udah ada sertifikat ISO gitu. Jadi kalian harus background check dulu sama perusahaan yang kalian mau masukin. Jangan cuma mereka yang background check kalian, tapi kalau bisa kalian juga background check perusahaannya gitu.
Ya, kalau Setuju. Jojo gimana Jo? Bagaimana Setuju sama menanggapi Fadlan. itu? Kalau menanggapi itu jujur sedih dan kasihan ya, karena kadang-kadang kalau misalnya 100.000 per hari aja, kalau misalnya kita harus WFO, kita ongkos Grab bolak-balik udah 30.000, terus kita belum makan belum apa gitu kan, ini 100.000 per bulan, sedih sih sebenarnya. Cuma mungkin hal preventif yang bisa kita sebagai kandidat lakukan adalah kita tanya ke HR-nya di pas interview gitu. Tanya ke HR pas interview atau pas offering, benar kata Fadlan, kira-kira benefit apa nih yang bisa kita dapetin lagi nih Mas Mbak selama kita intern, bakal laptop kantor disupport, kalau nggak disupport apakah ada tunjangan COVID nih ya, misalnya kita lagi COVID nih, apakah misalnya kita ketika kena COVID amit-amit gitu kan, dari WFO kita di reimburse nggak gitu. Jadi kita juga jangan mau iya aja, jawab udah gitu. Menurut aku sih itu sih, utamakan bertanya gitu sih. Karena ketika emang kita udah kena COVID, emang perusahaannya mau cover kita gitu kan, jadi kita harus tahu gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya hal lain yang bisa kita prevent adalah kita harus tahu juga nih dari pengalaman teman-teman lain yang intern di company tersebut, kalau misalnya nggak ada, kita bisa japri dari rekruter lewat LinkedIn sih. Jadi maksud aku kayak kita bisa connect ke mereka, terus kita mungkin tanya gitu, atau mungkin pas join kita lebih clarify lagi gitu. Jadi at least semuanya tuh udah clear di awal deh gitu, yang berpotensi untuk isu ke depan. Terus sih. Oke, sip. Oke, ada gitu Fazri, Apakah menjawab? adakah menjawab? Oke, terima kasih Kak, menjawab banget. Oke. Terima kasih. Sip. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain guys? Langsung on mic aja. Nggak ada. Yang lain? Mungkin aku mau nanya deh guys, kalau yang buat teman-teman peserta ini, dari kampus mana sih? Dan dari jurusan apa? Boleh bilang? Boleh mention? Atau mungkin kita sambil perkenalan ya, gitu. Oke. Fazri tadi jurusannya apa, Fazri? Aku jurusannya teknik informatika. Teknik informatika, oke. Nabil nih. Saya teknik informatika, Pak. Sama juga? Iya, dari Pernanta juga. Oke, Romi? Do you hear me? Oke, kayaknya nggak lagi jawab. Hafid. Oh iya, Romi gimana Romi? Sorry. Informatika juga? Iya, betul. Oh, ini kayaknya rombongan ya. Hafid apa? Hafid, ginilah. Kayaknya AFK. Oke, Andini Suci? Iya, saya juga sama Kak, teknik informatika. Jangan-jangan sekelas semua ya? Atau gimana nih? Oke, Kalimatus sepertinya tidak menjawab. Oke, sepertinya kalau kayak dari Egy, Wasis, Eka, Fitriani, Mustafa, Fatih, Ria, Febrian, dari IT semua atau ada yang beda? Aku komunikasi. Iya, langsung dirapel. Dari komunikasi Kak. Komunikasi Ria. Ria komunikasi mana Ria? Aku dari Institut Setiami. Setiami itu di mana ya? Iya, ada di dekat rumah. Aku yang di cabang Bekasi. Kalau pusatnya dia di Cempaka Putih. Cempaka Putih. Rumah lo dong, Jo. Rumahku. Cempaka Putih. Setiap hari lewat. Setiap hari lewat. Gitu ya. Mau komunikasi. Fatih tadi gimana, Fatih? Teknologi informasi juga, Kak. Teknologi informasi. Di BSI. Kuliah BSI aja. Iya, tagline-nya aku hafal. Oke. Ada lagi? Teman-teman? Udah? Yang bisa on cam itu aja? On cam, on mic. Oke, balik lagi guys. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Ria, Fatih, dan sebagainya. Malu kali Kak. Malu ya? Chat kali. Kenapa? Tidak ada Kak.
Tidak ada. Kalian sekarang lagi cari internship nggak sih guys? Teman-teman semuanya? Atau kayak Iya, pengen dengerin doang? Iya, Fatih. Fatih mau iya. jadi apa? Di UI UX sih Ya, UX. tujuannya. Oh, oke. Pengen udah apply internshipnya? Udah Udah ada yang jebol? Ada yang udah dapat? belum. Belum. Oke. Kak, masih sambil ikut kampus Merdeka juga sih. Oh, Kampus Merdeka. Oke. Itu Jo, Kampus Merdeka itu ini ya? Kayak kerja sama company-company gitu ya, Jo ya? Iya, Sistemnya, sistemnya gimana sih Kampus Merdeka itu? Fatih ini ya, yang magang kampus Merdeka bukan? Saya yang studi independen. Oh, studi independen ya. Jadi kalau di kampus Merdeka itu ada 2 program Kak, if I'm not mistaken. Ada yang studi independen sama ada yang magang kampus Merdeka gitu. Itu dua-duanya program Kemendikbud dan kerjasama sama beberapa company juga sih gitu. I see, oke. Bisa juga ya kita masuk ke ini Kampus Merdeka ya, lewat Kampus Merdeka. Oke, sip. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Ryan, Fazri udah clear? Atau yang lain? Aku sih pengen nanya ini sih Kak, kan tadi ada yang sempat live ya, yang dari mana tuh tadi? Dedi, aku Iya, Dedi. ya. Iya, itu kakak-kakak bisa lihat di chat tuh lagi nanya tentang CV, Nah, itu kayaknya relate juga sih Kak buat kita. Oh iya, aku bacain ya pertanyaannya. Sorry kemarin tadi ke skip nih. Oke. Salam. Salam. Saya mau bertanya untuk Mbak Jojo dan Mas Fadlan. Pertama, untuk desain sebuah CV kan katanya sesuai role. Sementara kalau pengalaman saya, desain sebuah CV itu lebih kepada penyesuaian dari ciri khas sebuah perusahaan, contohnya warna. Dan untuk Mbak Jojo, hal yang mungkin sulit pada proses interview adalah pertanyaan seputar berapa gaji yang diinginkan. Apalagi kalau kondisinya kita nggak punya teman di perusahaan tersebut dan nggak punya teman bekerja di role itu. Berarti intinya ada 2 pertanyaan guys. Jadi pertanyaan pertama adalah ada yang desain CV itu katanya kan sesuai dengan apa, kayak kita tuh ngebagi jadi role-nya sesuai role, kayak tadi lo ada yang CV software engineer, CV product gitu kan ya. Tapi dia satunya bilang sementara itu kalau kita bikin CV harusnya disesuaikan dengan ciri khas sebuah perusahaan, contohnya warna. Jadi mending gimana? Kayak aku agak-agak paham sih pertanyaannya, karena kayak nggak apple to apple gitu loh pembandingnya. Tapi gimana guys? Nangkap nggak? Kalau CV aku pakai template Harvard gitu sih, jadi udah yang emang ada template gitu jadi beberapa universitas US kayak Harvard dan beberapa mereka punya template CV gitu. Jadi aku lebih baik dibanding kalian desain sendiri sih. Soalnya kayak perusahaan udah nggak dari yang CV yang aneh-aneh, apa ada muka kalian ataupun ada warna-warnanya gitu, karena itu udah nggak relate lah, kecuali kalau kalian emang role desainer ya mungkin. Tapi kalau untuk yang role-nya emang kerja kantoran gitu, kayaknya lebih baik pakai template-template yang emang udah CV profesional lah, jadi itu lebih enak juga. Nggak harus berwarna-warni kali ya, careful banget gitu ya. Ya, Oke, gimana Jo kalau menanggapi CV berwarna-warna, template-template gitu? Kalau aku pribadi, jujur selama aku CV screening, aku nggak sih. Kalau misalnya masih punya polos seperti yang tadi Pandan bilang, yang ada template-nya, yang emang yang apa ya, jatuhnya nggak ada muka atau nggak detail kayak informasi sudah menikah, tinggi badan gitu-gitu, aku nggak begitu permasalahan, karena yang aku lihat itu sebenarnya balik lagi ke experience dari orang tersebut, apakah memenuhi qualification dari job yang kita posting gitu dari company. Itu sih. Jadi kalau menurut aku dari warna atau dari layout CV, menurut aku nggak masalah sih, selama isinya itu adalah sesuai dengan yang company cari gitu. Mau berwarna kayak mau enggak kayak, tapi yang penting ya lihat aja. Kalau misalnya background warna merah, tulisan warna hitam kan agak nggak kelihatan nih, mohon maaf siwer kan. Jadi yang penting kontennya jelas gitu, mau berwarna atau enggak, mau sesuai ciri khas company atau enggak, itu tidak akan berpengaruh ketika kita emang udah bagus dari qualification yang kita bawa, itu udah pasti ke shortlist gitu. Itu kalau untuk aku, kalau untuk CV ya. Jadi tadi ada pertanyaan kedua ya Kak?
Mungkin Kesempatan sulit kedua proses nih. interview gitu ya. Berapa gaji yang diinginkan atau expectation salary yang kita mau gitu. Sebagai tergantung nih role sebagai apa. Kalau misalnya kamu itu role new entry gitu ya, baru lulus kuliah terus dapat kesempatan interview dan ditanya berapa nih ekspektasi salarinya kalau misalnya join di kita. Yang pertama kita harus tahu perbandingan range harga untuk posisi tersebut. Nggak masalah kalau misalnya kita emang nggak ada teman yang kerja di company tersebut atau kita nggak punya koneksi gitu ya. Ada teknologi yang bernama Google, bukan? Jadi kita bisa tahu role tersebut gajinya berapa gitu. Misalnya dari Glassdoor atau mungkin dari LinkedIn. Karena ada beberapa juga kok company yang menuliskan jumlah gajinya. Kayak misalnya kalau misalnya kamu cek di Tech in Asia, ada beberapa yang misalnya UI UX designer range gajinya dari 4 sampai 5 juta gitu. Tapi ada juga yang private gajinya. Jadi banyak-banyakin browsing gitu. Jadi kita bisa tahulah dari harga yang tepat untuk entry level atau untuk mungkin yang udah junior level yang mungkin udah 3 tahun kerja atau senior level gitu kita udah tahu range-nya berapa gitu. Kalau menurut aku sih Kak. Itu atau tidak? Oke. Atau sudah menjawab belum? Tapi orangnya nggak ada ya? Orangnya nggak ada nih, jadi Orangnya kayak nggak ada ya? just for your information aja guys jawabannya. Ya gitu-gitu. Oke. Betul. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Mungkin aku mau nanya, guys, kalau misal Jojo nih, kan sekarang banyak ya, ada istilah CV Gimana? CV ATS friendly ATS gitu. friendly. Ya, itu tuh gimana sih Jo? Dan kayak gimana caranya kita bisa CV kita tuh ATS friendly? Begitu, oke. ATS friendly. Mungkin gimana ya Kak cara menjelaskan dengan kata-kata ya? Kalau misalnya ada bentuk fisiknya, itu dia lebih ke blind CV gitu ya. Namanya blind CV itu kita nggak bisa judge by dari muka gitu ya, dari face yang jadi nggak ada fotonya gitu. Jadi cuma nama, terus title kita apply sebagai apa, kemudian alamat kita di mana, dan langsung to the point. Jadi benar-benar polos di Word gitu. Kita bikinnya polos dan langsung ditulis nih experience kita di mana, habis itu kita education background-nya dari mana, kalau misalnya kita udah lulus GPA kita berapa gitu. Jadi memang benar-benar CV-nya itu singkat, padat, jelas, dan to the point, tidak ada embel-embel warna, tidak ada embel-embel apa gitu. Kayaknya lebih ke kayak gitu kayak apa biasanya. Jadi dari trackernya pun juga udah bisa ngedetect nih poin-poin yang di-highlight dari CV tersebut. Gitu. Menurut Kak Desti gimana Kak? Kok jadi gue yang jawab ya? Gue jadi moderator ya. Oke. Tapi nggak apa-apa sih. Seperti itu. Mungkin aku bisa share sedikit ya guys. Karena kebetulan aku juga aku recruiter juga gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya ATS tuh application tracking system. Jadi kayak dia itu AI atau AI yang dibikin untuk memudahkan recruiter ini kayak nge-review CV mana sih yang paling relevan gitu. Jadi dia bakal ada rankingnya gitu. Misal contohnya ada 100 CV, dia bakal nge-ranking nih, misal 10 CV yang paling relevan. Relevan dengan apa? Dengan keyword yang kita masukin gitu kan ya. Requirement-nya apa gitu kita ditulis gitu. Nah, sebenarnya gimana caranya kita biar bisa masuk ke 10 CV yang paling relevan? Ya pasti kontennya harus relevan juga ya. Pengalaman kita relevan yang pertama. Tapi kita bisa ngakalin dari segi cara kita ngedesain CV kita kayak gitu. Contohnya misal nih CV-nya tuh nggak lebay. I mean kayak desainnya tuh biasa aja gitu loh. Jangan ada desain warna ini, warna itu kayak gitu. Ya itu kayak takutnya enggak si ATS-nya si aplikasinya itu nggak ngedetect gitu itu pertama. Terus yang kedua hindari ada yang naruh gambar foto atau logo gitu. Misalnya kayak kita mau apply desain, kita nunjukin kalau skill kita tuh bisa Photoshop. Ya nggak usah ditulis logo Photoshop karena malah itu nggak ke-detect tuh tulisan Photoshopnya gitu kan ya. Logo chart atau mungkin kayak apa kayak gitu-gitu. Terus juga kayak misal bikin bullet point nih di job desk itu. Bullet pointnya biasa aja, bener-bener biasa, jangan yang kotak segitiga, I love you gitu-gitu kayak gitu jangan. Karena malah nggak ke-detect juga nih, takutnya malah kata-katanya udah bener nih, udah relevan ininya, tapi ternyata nggak ke-detect gara-gara tadi itu ada bullet point-point yang terlalu lebay atau yang nggak biasa gitu kan. Karena si apps-nya itu kan dasarnya adalah dia didesain untuk mendeteksi yang normal-normal aja nih, yang general aja gitu, kayak gimana CV kayak gitu sih paling. Jadi kalau ngakalinya dari segi kayak gitu.
Gitu paling. Itu tentang ATS friendly kayak gimana gitu. Banyak banget sih sekarang banyak ya startup company yang udah pakai ATS gitu. Jadi di webnya nggak langsung kirim CV di email gitu kan ya. Di webnya udah bisa masukin CV kita kayak gitu sih paling. Oke, itu kok jadi aku yang jawab tapi nggak apa-apa ya aku share. Lebih senior. Oke, kayak gitu guys. Gimana? Kak, untuk CV yang ATS friendly itu kita buat sendiri atau sekarang tuh udah ada ininya kayak website yang bisa ngebuat otomatis gitu, ada nggak sih Kak? Gimana Jo? Kalau aku jujur pakai Word aja, Microsoft Word terus tulis udah. As simple as that sih. Sebenarnya nggak ada template-nya ya guys. Ya tadi aku bilang pokoknya cari template-template yang udah kayak basic aja gitu. Yang penting kita mengedepankan kontennya nih, quality of kontennya gitu. Jadi kayak kan banyak tuh kayak misal tadi kayak yang CV Harvard gitu kayak udah ATS juga kayak gitu tuh CV Harvard karena CV-nya udah simple aja gitu sih. Oke, ada lagi. Nah, ini tuh Fadlan nge-share tuh salah satunya linknya. Oke, dari Hartford. Thank you Fadlan untuk linknya. Gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau misal kita nggak ada guys, mungkin kita Jojo ada mau ditambahkan nggak sama Fadlan nih terakhir nih untuk penutupan gitu. Jojo, Ya, closing statement gitu ya, keren ya. Kalau dari aku mungkin selama kita masih kuliah, kita juga masih ada kesempatan untuk punya pengalaman baik itu di organisasi ataupun kepanitiaan, itu pergunakan sebaik-baiknya karena dengan pengalaman itu kita juga bisa tulis di CV kita gitu. Jadi at least kita punya tanggung jawab nih dari kuliah gitu, dari lingkungan kampus kita. Walaupun kita belum ada pengalaman kita sama sekali. Itu juga aku gitu kok, belum ada pengalaman sama sekali. Tapi dari kuliah aku udah mulai aktif di organisasi, terus habis itu aku juga ambil kepanitiaan, dan ternyata itu berguna dan puji Tuhannya masuk aja gitu di internship pertama kali itu sih. Jadi nggak usah minder kalau misalnya belum ada kesempatan intern sama sekali selama kita aktif, itu masih bisa masih bisa ada kesempatan lah kalau menurut aku sih gitu lah. Jadi dari tanggung jawab kecil di kampus bisa jadi tanggung jawab besar gitu sih kalau aku. Oke. Fadlan gimana? Fadlan gimana Fadlan? Dari aku mungkin sama sih kalau bagian yang kampus kayak Jojo, kalau emang belum punya pengalaman di secara teknikal dari role-nya, mungkin emang bisa ngambil kayak organisasi ataupun kepanitiaan, seenggaknya ngasah kemampuan komunikasi kalian lah gitu. Karena pas interview kan juga dilihat gimana cara kalian komunikasi sama usernya, apakah kalian bakal nyambung sama user atau enggak gitu. Kalau untuk yang bagian internship-nya mungkin kalau dari aku apply aja lah ke semua role yang kalian mau gitu. Kalau internship lebih pentingin role-nya dibanding sama perusahaannya. Kalau buat aku, perusahaan itu udah nggak peduli lah mau perusahaannya apa kalau menurut aku, tapi role-nya yang emang kalian mau jalanin buat karir kalian nanti, jangan yang sembarang gitu. Karena kalau kalian udah intern di satu role, biasanya itu yang dilihat buat internship selanjutnya ataupun jadi full time selanjutnya gitu. Jadi kalau bisa buat internship ya nggak usah pedulin mau perusahaan yang bagus dulu, tapi role yang emang kalian mau buat masa depan kalian aja gitu. Karena company itu nanti aja pas full time ataupun pas nanti kalian emang udah umur 25, 26 gitu. Tapi untuk masa-masa awal menurut aku role lebih penting daripada company sih. Jadi kejar dulu role yang kalian mau. Kalau kalian udah expert ataupun medium di role tersebut, mau pindah ke company yang lebih gede itu juga lebih gampang dibanding kalian mau udah dapat company yang kalian pengen tapi mau pindah secara horizontal ke role yang lain, itu lebih susah daripada pindah ke company lain role yang sama tapi pindah ke company yang gede gitu. Jadi buat aku expertin dulu di role yang kalian pengen, baru pindah ke company yang lebih gede gitu. Make sense ya, iya gitu. Oke. Ya, cool, sip. Oke, thank you Fadlan
Thank you Jojo buat ini ya sharingnya kayak insightful banget nih gitu kan ya gitu. Oke, paling teman-teman itu dulu. Nanti kalau oh ya, aku kan tadi ada share nih link ini ya, link feedback gitu. Jadi kayak itu link feedback buat mungkin kayak Peduli Digital. Oh, mau bikin webinar apa lagi nih topiknya gitu kan ya, yang teman-teman ada yang mau diinin itu silakan diisi ya linknya kayak gitu. Oke, nanti pokoknya apapun kita ada share ini juga kan ya, account Instagramnya, habis itu mungkin kayak YouTube-nya kita dan sebagainya, podcast kita punya podcast teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau dengerin podcastnya kita nggak apa-apa, dengerin aja. Itu kayak lumayan ini banget lah, lumayan ada yang mau bahas tentang HR, ngebahas tentang CV, tentang apa mungkin kayak back end dan sebagainya, networking dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kayak nanti silakan didengarkan kayak gitu. Thank you banget teman-teman udah ngikutin